Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita tetap dalam semangat yang sama. Tidak ada yang keletihan atau merasa aduh berat ya belajar bibliologi. Hari ini kita masuk ke bagian paling ringan, paling menarik, yaitu bagaimana menikmati Alkitab itu. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapak, sekarang kami ingin belajar untuk sesi terakhir dari bibliologi ini. Bantu kami supaya kami sungguh-sungguh bisa menerapkan akan kebenaran firman Tuhan ini, menikmatinya, melakukannya, men-sharingkannya kepada orang lain. Layakkan, sucikan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu bagaimana kita men-sharingkan, menikmati Alkitab itu, ya. Kita menikmati Alkitab sebagai makanan rohani. Jadi Alkitab bukan lagi buku yang textbook, pelajaran yang susah, bukan juga sebuah novel picisan atau buku romantika, tidak. Alkitab itu adalah sungguh buku yang menjadi makanan bagi rohani kita. Dan sekarang kita ingin belajar bagaimana menikmati Alkitab itu sebagai makanan rohani yang sangat bermanfaat, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, sekarang kita masuk ke makanan rohani. Untuk makanan rohani ini, maka kita melihat ada dua jenis fase orang Kristen. Jadi bagaimana seorang Kristen bisa menikmati makanan rohani ini, tergantung dia ada di fase yang mana, fase keberapa. Alkitab menyebut ada dua fase, yaitu fase atau tingkatan bayi, yang kedua itu orang dewasa. Jadi ada orang Kristen yang berkali-kali Alkitab menyebut orang Kristen bayi, dan ada juga orang Kristen yang sudah dewasa. Apa itu orang Kristen yang disebut orang Kristen bayi? Orang Kristen yang fase bayi ini, tingkatan bayi, itu hanya bisa makan atau minum susu. Dia tidak bisa makanan yang keras, apalagi makanan yang pahit, tidak bisa, tidak mampu. Dia hanya bisa dan cuma bisa minum susu. Hanya itu yang bisa. Jadi apa itu susu? Susu maksudnya dia suka akan fokus pada berkat. Jadi setiap kali dia baca Alkitab, fokusnya adalah mencari ada berkat Tuhan nggak ya? Di mana ada berkat Tuhan? Bagaimana memperoleh? Gimana supaya semakin banyak berkat Tuhan diperoleh? Fokusnya adalah dapat untung, dapat berkat, dapat rezeki, dapat hoki, itu saja. Jadi kenapa mau jadi orang Kristen? Kenapa mau baca kitab? Supaya dapat berkat. Jadi tujuannya hanya itu. Untuk apa ke gereja? Untuk apa baca kitab? Supaya dapat hoki, supaya dapat berkat. Jadi fokusnya hanya susu, mencari berkat. Ya, itu yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus 3 ayat 2, Paulus mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi hanya bisa minum susu. Hanya itu. Tetapi ada juga orang Kristen yang nggak puas, dia mau bertumbuh. Masa jadi bayi terus? Udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kok bayi lagi? Kapan gedenya? Kapan dewasanya? Kok masih kerdil? Kok pendek ya? Saya mau tumbuh, saya mau makin tinggi, saya mau semakin jangkung, ya. Saya mau semakin kelihatan dewasa dan betul-betul dewasa. Maka waktu dia ada pemikiran untuk mau jadi dewasa, maka dia butuh buah-buahan. Buah-buahan ya seperti 4 sehat 5 sempurna, maka buah-buahan itu sangat diperlukan, dan itu adalah bentuk mensyukuri berkat Tuhan. Jadi kalau tadi kejar berkat,
Kalau dia sekarang udah senang dengan buah-buahan, dia mulai bisa mensyukuri berkat Tuhan. Jadi bukan lagi mengejar berkat, tapi mensyukuri. Cukup Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mensyukuri semua pemberian-Mu Tuhan. Untuk segala berkat kasih setia-Mu, untuk kesehatan, untuk keluarga, dia bisa bersyukur. Nah ini yang disebut dengan fase dewasa. Mulai dia bertumbuh, bisa mengucap syukur. Kemudian dia juga butuh protein, ya. Protein itu adalah untuk bertumbuh. Ya, dia mulai ingin belajar lebih tinggi lagi, naik kelas, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih menyerupai Kristus. Dia ingin bertumbuh lebih lagi, lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Ini fase bertumbuh yang saya sebut dia mulai butuh protein, dia konsumsi protein, yaitu bertumbuh, atau dia mulai juga suka karbohidrat. Dia mulai ingin gimana supaya kuat di dalam Tuhan, jangan jadi Kristen cengeng, jangan jadi Kristen yang mudah jatuh dalam dosa, jangan jadi Kristen yang ya istilahnya baru ditiup sedikit langsung roboh gitu ya. Atau seperti orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Jadi dia ingin kuat, ingin kokoh di dalam Tuhan. Menghadapi serangan siasat dari si iblis, dia bisa kuat dan kokoh dalam hidup ini. Maka itu karbohidrat, itu yang dia kejar. Kuat, kuat di dalam Tuhan. Kuat, semakin kuat, tidak jatuh, tegar seperti Yusuf. Tidak jatuh, seperti Daniel. Tidak jatuh, kuat di dalam Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menyangkal Tuhan. Kuat walaupun harus masuk dapur api. Kuat di dalam Tuhan. Atau paling tinggi dia mulai suka sayur-sayuran ya. Siapa di sini yang tidak suka makan sayur-sayuran ya? Apalagi ketemu sayuran pare ya, sayuran daun pepaya yang pahit gitu ya. Maka orang Kristen yang dewasa dia bisa makan makanan sayur-sayuran bahkan yang pahit, yang keras sekalipun dia siap, udah bisa untuk makan makanan itu. Ini yang saya maksud dengan orang Kristen yang mulai bisa menderita. Dia bisa siap menghadapi pahit getirnya hidup sebagai orang Kristen. Ya seperti ada lagu salib di muka, dunia di belakang, kutak bimbang, kutak bimbang. Tetap ikut Tuhan, salib di muka, dunia di belakang. Tetap memandang salib itu. Walau penderitaan silih berganti, dia tetap iring Tuhan. Meskipun susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini fase dewasa. Fase dewasa itu adalah makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang maksud orang dewasa ini adalah yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca inderanya bisa dikendalikan, baik itu mata, baik itu mulut, baik itu inderanya, ya. Jadi semua bisa dia kuasai untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, sekarang gimana dong caranya menikmati Alkitab sebagai makanan rohani? Gimana caranya menikmati Alkitab itu menjadi makanan rohani? Caranya gimana? Maka ada 4 fase, ada 4 tingkatan. Pertama, harus membacanya secara teratur dan disiplin. Waktu kita baca kitab, tidak bisa lagi sempat, lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaan, lagi hati senang, yuk baca kitab yuk. Itu bagus, tapi harus disiplin, harus teratur. Tidak karena waktu senggang atau untuk buang-buang waktu, maka baca kitab. Karena nggak ada kerjaan, lebih bagus baca kitab. Tidak seperti itu, harus teratur, harus disiplin. Ini tentu nggak mudah,
Seperti pertama kali kita pergi ke gym. Ya, saya baru ikut gym itu sekitar 4 bulan lebih. Pertama kali waktu ikut gym, waduh itu beratnya luar biasa. Ya, waktu lihat alat-alat olahraga sih senang ya, tapi waktu coba praktek, aduh berat sekali. 5 menit pertama itu kayaknya kapan ya 5 menit. Apalagi saya punya goal setiap kali ke gym itu 30 menit atau 250 kalori yang terbakar. Targetnya 250 kalori yang harus dibakar sebelum pulang. Jadi kalau belum 250, terus lakukan olahraga itu sampai mencapai 250. Kalau lebih bagus. Saya pernah mencapai 300, wah hati senang gitu ya. Tapi hanya sekali. Jadi tapi 250 minimal. Untuk 5 menit pertama itu berat sekali. Tapi sesudah 25 menit, tinggal 5 menit kita mulai berasa, mulai lega, mulai santai. Karena apa? Tinggal 5 menit lagi. Ya, karena target 30 menit. Demikian juga waktu membaca Alkitab. Pertama itu susah untuk disiplin itu susah. Tapi setelah kita mencoba secara teratur, disiplin, setelah kita lakukan sampai 3 bulan teratur dan disiplin, itu akan menjadi kebiasaan. Dan akibatnya kita mulai terbiasa. Akibatnya kalau nggak baca kita kayaknya kurang apa ya hari ini? Oh, kayaknya saya ada kurang sejahtera ya. Oh, belum baca Alkitab. Pantesan saya merasa ada yang kurang, ada yang kosong, ada gelisah dalam diri saya. Karena apa? Itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi bagian hidup. Dan itu yang harus dilakukan. Membaca Alkitab itu harus teratur, disiplin sehingga menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan. Dan kenapa sih harus baca Alkitab menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan? Karena kita harus baca Alkitab karena Matius 4 ayat 4 mengatakan, ada tertulis, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti, dari nasi, dari bakpao, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau jasmani, tubuh jasmani butuh makanan jasmani. Tubuh rohani butuh makanan rohani. Semakin kita setia, teratur, disiplin, memberi makanan rohani kepada tubuh rohani kita, maka tubuh rohani kita pun akan tetap kuat, akan tetap segar, akan tetap kokoh. Sehingga tubuh jasmani dan tubuh rohani seimbang. Dan kalau suatu saat tubuh jasmani semakin merosot karena faktor usia, tubuh rohani harus semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin lebih indah, semakin menyerupai Tuhan. Tubuh rohani harus terus meningkat. Goalnya menyerupai Kristus. Jadi kenapa seorang bisa jatuh dalam dosa? Kenapa seorang jatuh bangun dalam dosa? Karena dia tidak kasih makan makanan rohaninya. Dia tidak pelihara baik-baik kehidupan rohaninya. Sehingga dia mudah diombang-ambingkan dan mudah disesatkan dan mudah dipengaruhi dan mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Saya ambil contoh, mungkin kita pernah dengar kesaksian ini. Suatu hari para tetangga mulai terganggu dan mereka bertanya kepada petani di sebelah rumahnya, aku heran tiap hari melihat anjing-anjingmu berantem terus ya. Tiap hari mereka berkelahi. Ada anjing putih, ada anjing hitam. Kedua-duanya terus berkelahi ya setiap hari. Tapi ketika pergi berburu, mereka kompak ya mencari buruan. Setelah sampai di rumah mereka suka saling menggigit, saling menyerang. Sehingga para tetangga berkata, kalau anjing-anjingmu itu berantem,
Yang mana sih yang menang, anjing yang putih atau anjing yang hitam? Yang mana yang menang, gitu ya. Kemudian petani itu hanya bilang, yang menang adalah yang saya kasih makan paling banyak. Kalau jatah anjing putih, saya kurangi setengah, saya kasihkan ke yang hitam, sehingga yang hitam 1,5 dan yang putih setengah, maka otomatis kalau mereka berkelahi, kalau mereka bertengkar, yang menang yang hitam. Demikian juga sebaliknya. Kalau yang hitam saya kurangi setengah, kasih ke yang putih, maka yang hitam hanya setengah porsi, yang putih 1,5 porsi, yang menang pasti yang putih. Jadi yang mana yang menang? Tergantung yang saya kasih makan paling banyak. Itulah yang menang. Yang manakah yang menang dalam peperangan rohani hidup kita adalah tergantung yang mana kita kasih makan paling banyak. Apakah unsur-unsur duniawi, unsur-unsur yang bukan dari Tuhan, unsur-unsur yang dari iblis, atau unsur-unsur yang dari Tuhan, firman Tuhan, yang kita jaga, kita pelihara. Sehingga semakin kita nikmati firman Tuhan, maka tubuh rohani kita semakin kuat, kokoh, dan semakin serupa dengan Tuhan. Dan suatu saat dia akan memanggil kita, hai hambaku yang baik dan yang setia. Hamba yang baik dan hamba yang setia. Karena apa? Karena pertumbuhan rohani yang terus bertumbuh dan mencapai puncaknya menyerupai Kristus. Yang kedua, kenapa harus baca Alkitab? Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Dalam hidup ini kita seringkali nggak tahu harus kemana. Jalan manakah yang harus aku pilih? Aku tidak sanggup. Ya, yang mana Tuhan? Seringkali dalam persimpangan kita bingung dalam mencari dan mengambil keputusan. Dan di dalam perjalanan seringkali ada, di situ kita lihat di gambar, ada singa, ya, ada macan, ada beruang, ada binatang-binatang buas. Gimana supaya kita tetap berjalan di tempat yang aman? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Gimana supaya kita tidak masuk ke jurang, tidak terjerumus masuk ke tempat yang berbahaya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, untuk membimbing perjalanan hidup kita terus dalam terang firman Tuhan, terus dalam pimpinan Tuhan, terus semakin indah di dalam Tuhan. Yang ketiga, kenapa harus baca firman? Karena jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita harus baca Alkitab supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, dan kalau firman Tuhan itu terus tinggal dalam kita, waktu ada pencobaan, waktu ada kesusahan, waktu kita butuh jawaban, waktu kita butuh bimbingan, firman Tuhan itu akan keluar. Firman itu akan menuntun. Ini loh solusinya. Ini loh yang harus kita lakukan. Ini loh cara kita harus bertindak. Ini loh kebijaksanaan yang harus dilakukan. Dan selain itu, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini adalah janji doa yang dikabulkan. Janji doa itu terkabul kalau firman itu sudah tinggal dalam diri kita. Kenapa ada orang berdoa, doanya nggak dijawab? Karena dia nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Nggak ada firman Tuhan dalam hidup dia. Sehingga waktu dia berdoa, tidak ada jawaban, tidak ada hasil. Maukah doa kita doa yang mujarab? Maukah doa kita doa yang memberkati dan diberkati? Tinggallah di dalam firman Tuhan, maka waktu kita berdoa, doa itu akan dijawab. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan terima. Ini janji firman Tuhan. Kita bisa klaim janji ini. Yang keempat, kita harus baca Alkitab karena jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti perintahku. Siapakah orang yang mencintai Tuhan? Kalau kita sungguh mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, maka bait lagu selanjutnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi waktu kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bagaimana kita bisa buktikan kita mengasihi? Maka nats lagu itu mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Seorang yang tidak pernah baca Alkitab, bagaimanakah kita bisa mengatakan dia mengasihi Tuhan? Bagaimanakah Tuhan bisa mengatakan orang ini mengasihi aku? Dia sendiri tidak baca firman. Apa buktinya dia mengasihi Tuhan? Jikalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bacalah firman-Nya. Turutilah perintahnya. Ini orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Seorang bisa menuruti firman kalau dia sudah membacanya, sehingga dia tahu apa yang harus dituruti, dia tahu apa yang harus ditaati, dia tahu apa yang harus dilakukan, karena dia membaca, dia merenungkan, sehingga dia tahu bagaimana menuruti firman itu. Firman yang mana yang harus dituruti. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lain. Gimana dong caranya membaca Alkitab? Kalau kita lihat penting membaca Alkitab itu, lalu cara bacanya gimana? Kalau baca Alkitab itu memang penting, bacanya gimana? Maka pertama, mulailah membaca dari kitab yang paling mudah. Waktu baca, jangan baca kitab yang susah ya, untuk dipahami ya. Jadi kalau kita misalnya mulai Perjanjian Lama, kita lihat kitab Kejadian itu nggak sulit, Keluaran enak dibaca. Imamat, nah ini ketemu ya, susah ya, apalagi tengahnya ya, ketemu ukuran-ukuran. Bilangan masih oke, Ulangan oke. Kemudian Daniel, di tengah-tengahnya itu ada nubuatan. Nah itu pun kita bingung ya, ini apa ini maksudnya ya. Kemudian apalagi nanti ketemu kitab Roma, mulai juga ada banyak doktrin yang mungkin ini maksudnya apa ya. Kemudian waktu Ibrani juga mungkin agak bingung-bingung. Wahyu, wah ini yang paling susah. Gimana memahami kitab Wahyu itu ya. Jadi Wahyu 1, 2, 3 masih enak, Wahyu 4 masih oke. Selanjutnya, wah itu banyak lambang-lambang yang mungkin kita apa ini maksudnya. Jadi untuk menghindari hal itu, maka mulailah membaca dari yang paling mudah. Dan saya anjurkan mulai dari kitab Perjanjian Baru. Ya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kitab yang paling mudah dicerna, ya, jadi baca yang paling mudah. Kemudian kisah Rasul juga enak dibaca dan seterusnya. Ya, jadi mulai dari yang paling mudah sehingga waktu kita ketemu yang sulit, kita sudah ada bekal. Oh, yang mudah kira-kira seperti ini sehingga kita sudah ada gambaran, ya. Yang kedua, memakai pujian penyembahan, ya. Kenapa sih harus pujian penyembahan? Karena sewaktu hati kita sudah disiapkan, kita membaca firman itu seperti pedang bermata dua. Firman itu menjadi rema. Firman itu langsung jatuh di tanah yang subur karena sudah disiapkan. Hati kita sudah dilembutkan melalui pujian penyembahan. Disertai doa, mengaku dosa, memohon pimpinan Roh Kudus sebelum membaca firman. Sehingga hati ini sudah disiapkan. Ya, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Ya, jadi siapkan hati dengan pujian, dengan doa, mengakui dosa, memohon pimpinan Roh Kudus, agar tanah hati kita tidak menjadi tanah yang keras, tidak menjadi tanah yang berbatu-batu, tidak menjadi tanah yang berduri, menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih yang jatuh bertumbuh, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang ketiga, di saat-saat tertentu kita merasa mungkin sulit baca kitab, apalagi di saat-saat kita sedang menghadapi kedukaan,
atau menghadapi saat-saat genting dalam hidup ini, orang yang kita kasihi dalam kondisi yang antara hidup dan mati, atau menghadapi bencana alam, menghadapi musibah demi musibah. Seringkali kita nggak kuat, jangankan baca Alkitab, doa pun susah. Maka saat-saat seperti itu, carilah ya, upayakan mencari kitab atau ayat-ayat yang menguatkan. Carilah kitab atau ayat-ayat yang menguatkan sesuai dengan jenis pergumulan kita. Kita sedang menghadapi pergumulan apa? Cari ayat-ayat Alkitab ya. Bisa minta tolong hamba Tuhan atau bisa di Google ya untuk ayat-ayat nats pembimbing untuk kondisi pergumulan seperti ini, apa ayat-ayatnya. Misalnya tentang bertobat, ada 15 ayat Alkitab yang harus dibaca untuk bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Menghadapi pergumulan atau menghadapi sakit penyakit, menghadapi kematian, apa ayat firman Tuhan yang menguatkan, menopang, menghadapi detik-detik terakhir hidup ini. Jadi mencari kitab-kitab ayat yang menguatkan sesuai dengan jenis pergumulan. Yang keempat, atau kita ingin mengatakan, aduh, khotbah minggu lalu itu gimana ya? Saya mau lebih ngerti, lebih jelas. Maka bacalah sesuai dengan tema-tema gereja. Jadi apa yang dikhotbahkan hari Minggu, coba kita lihat, kita gali lebih jauh, lebih dalam lagi di rumah. Kita baca, kita ingat khotbah itu, kita renungkan, dan kita laksanakan. Jadi sesuai dengan tema-tema gereja. Jadi misalnya ini bulan apa? Bulan keluarga. Jadi bacaannya tentang keluarga dari apa saja. Nah itu kita baca. Oh jadi keluarga mesti begini, keluarga mesti begitu. Oh yang ini harus yang hindari, ini harus dilakukan. Gimana membangun keluarga yang harmonis dalam Tuhan dan bagaimana membangun keluarga yang kuat dan kokoh. Dan ini sesuai dengan tema-tema gereja, ya, menyesuaikan bacaan dengan tema-tema gereja sehingga apa yang dikhotbahkan hari Minggu tetap diingat sampai hari Minggu yang akan datang. Yang kelima bisa juga dengan bantuan bacaan saat teduh. Ini khusus bagi pemula, sehingga waktu baca gimana supaya jangan salah ngerti, supaya memahami maksud firman Tuhan. Karena sebagai petobat baru kita ingin bertumbuh, maka tentu perlu bacaan-bacaan pendamping yang penuntun, ya. Seperti saat teduh, bacaan saat teduh, santapan harian, renungan harian, dan sejenisnya, atau mendengar khotbah. Jadi kita bisa di YouTube atau di kaset-kaset khotbah, DVD, VCD, kita dengar khotbah, kemudian kita baca ayatnya, kita ulangi lagi, kita perdalam lagi, kita ingat, kita renungkan apa yang dikhotbahkan itu. Jadi membaca firman Tuhan dengan bantuan saat teduh ataupun bantuan khotbah dari hamba Tuhan yang telah disampaikan. Kemudian kita ulangi lagi, kita telusuri, kita dalami firman Tuhan itu. Nah, ini bagi yang sudah dewasa, yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, biasanya dia ingin lebih jauh lagi, dia ingin lebih kaya lagi akan firman Tuhan. Sehingga waktu dia baca firman Tuhan, maka dia perlengkapi mejanya itu penuh dengan buku-buku penopang, ya, buku-buku yang memperlengkapi bagian nats firman yang dia baca, misalnya dengan map Alkitab. Jadi dia mulai tersuri Tuhan Yesus dari Galilea pergi ke Kapernaum. Oh iya, atau Lukas dan Kleopas berjalan menuju Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus. Itu berapa mile, berapa kilometer perjalanan kaki. Kalau jalan kaki itu sekitar berapa jam, dan sekitar jam berapa itu. Jadi dia memakai map Alkitab, kemudian ada konkordansi. Apa itu Emmaus? Ya, Emmaus itu kata dasarnya artinya apa gitu ya. Jadi bukan hanya kita Emmaus, oke, Emmaus. Tapi kita coba Emmaus itu apa sih, ya? Kenapa dinamain Emmaus gitu ya? Jadi kita coba gali lebih jauh, lebih dalam, dan itu ada di kamus Alkitab.
Lalu mulai tulis nama-namanya. Ada seorang dengan Kleopas, ya. Kleopas disebut namanya. Seorang ini siapa? Oh, ini pasti Lukas sendiri, ya. Dia nggak sebut namanya, ya. Jadi kan 2 orang. Dan pas 2 orang ini sama-sama murid Tuhan dan mereka dari kelompok 70, ya. Jadi ada murid Tuhan 12 murid, ya, ini murid inti. Ada juga kelompok 70. Setelah 12 ada 70 murid, ya. Kemudian ada 120 murid dan seterusnya. Jadi nama-nama tokoh, ya. Kemudian tempatnya di mana? Oh, Yerusalem. Mau kemana? Ke Emmaus, ya. Atau kejadian serta apa yang terjadi dalam itu? Oh, Tuhan Yesus mendatangi mereka dan mereka nggak mengenal Tuhan Yesus. Telusuri kisahnya. Terus apa yang terjadi? Oh, mereka terus berjalan sampai ke Emmaus, kemudian mereka duduk makan, Tuhan memecahkan roti, dan setelah itu mata mereka terbuka. Oh, begitu. Jadi betul-betul kita dalami, kita seperti berada dalam situasi itu, dan itu perlu bacaan-bacaan yang menopang. Ya, map Alkitab, konkordasi, kamus Alkitab, nama-nama tokohnya siapa aja, ditulis satu-satu, tempatnya di mana aja, kejadiannya apa saja. Nah, setelah itu disambung lagi. Apa berita utama yang mau disampaikan? Ya, apa sih yang mau disampaikan dari berita itu? Dan kapan peristiwa itu terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pelajaran apa yang kita bisa peroleh? Apa yang bisa kita sharingkan? Jadi, kita mulai ya kalau bahasa Inggrisnya 4W1H gitu ya. Ada siapa aja yang ada di kisah itu, ya? Siapa aja, ya? Ya. Jadi oh, ada Lukas, ada Kleopas. Wah, kemudian what? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Oh, mereka sedang berjalan menuju Emmaus. Kok bisa ke Emmaus? Kenapa sih? Kenapa yang lainnya nggak ikut? Kok mereka sepertinya pergi menjauhi, memisahkan diri? Apa yang terjadi? Ya, di mana? Di mana yaitu dari Yerusalem mau ke Emmaus. Kapan itu terjadi? Nggak jelas disebut jam berapa itu. Jadi mungkin siang, ya. Jadi mereka berjalan itu dan siang hari, ya, kemungkinan. Dan itu berapa mile? Kalau jalan kaki kira-kira bisa berapa jam ya sampai di sana? Dan kenapa mereka ke Emmaus? Oh, mereka kecewa. Karena apa? Udah ikut Tuhan, Tuhan mati di salib, jadi bagi mereka semua sudah sirna, semua sudah hancur lebur harapan mereka. Jadi mereka harus kembali mulai dari awal, dan tempat asal mereka adalah Emmaus. Jadi mereka kembali ke tempat asal mereka, Emmaus. Lalu bagaimana? Oh, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak mengenalnya. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Dan terus Tuhan mengatakan betapa lambannya hatimu. Kemudian setelah itu duduk makan, ya. Tuhan memimpin perjamuan, memecahkan roti. Setelah mereka makan perjamuan kudus, makan perjamuan roti itu, tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka sadar itu Tuhan. Nah, itu yang terjadi, dan hati mereka berkobar-kobar, ya. Dan itu yang terjadi. Lalu bagaimana setelah hati berkobar-kobar, mereka tidak tunggu malam semalam untuk tidur, kemudian besok pagi berangkat. Enggak. Malam itu juga mereka berangkat dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Luar biasa. Hati yang berkobar-kobar itu dahsyat. Itu tidak pandang akan keletihan tubuh. Walaupun sudah jauh malam, sudah capek, tetap kembali karena hati itu berkobar-kobar. Jadi menemukan apa berita utamanya yang mau disampaikan, kenapa itu terjadi, kenapa hatinya bisa berkobar-kobar, ya, dan gimana sih supaya bisa berkobar-kobar. Nah, itu ini cara kita menikmati Alkitab. Yang ke-8, mencoba menemukan keunikan dari masing-masing. Nah, ini tentu tingkatannya cukup dalam, di mana kita mulai betul-betul kritis melihat akan penulisan-penulisan kata demi kata yang ada dalam Alkitab. Misalkan penyebutan nama Allah dalam kitab Kejadian.
kita baca Kejadian pasal 1, ya, juga dikatakan pasal dan juga di pasal yang kelima. Itu penggunaan kata Allah itu adalah ALLAH, ya. Jadi sewaktu nama Allah muncul, maka ditulis Allah. Tapi dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima, ayat yang ke-7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22, itu selalu yang muncul bukan lagi kata Allah, tapi Tuhan Allah. Tulisannya juga TUHN huruf besar, Allah, A huruf besar, kemudian Allah, gitu ya. Tulisannya seperti itu gayanya, ya. Kemudian dalam pasal yang ketiga, kembali lagi Allah, ya, penulisannya. Sewaktu iblis menyebut nama Tuhan dan Tuhan Allah. Dan pada pasal 4 kembali ke Tuhan, TUHN. Ini cara penulisannya. Oh, unik ya cara penulisannya. Nah, sehingga kita mengatakan, kok bisa begini ya? Kenapa begini? Nah, ini ya, ini tentu perlu ada pembimbing atau pemimpin kelompok nanti untuk menjelaskan lebih lanjut. Kesembilan adalah mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Dan di sini kita perlu adanya pemimpin yang sangat cinta Tuhan dan sangat Alkitabiah. Ini dua hal yang harus dimiliki oleh pemimpin PA. Carilah pemimpin PA yang betul-betul cinta Tuhan dan yang sangat Alkitabiah. Dan dia mampu mengajar dan mengarahkan setiap anggota untuk bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Karena apa? Jangan sampai pemimpin PA membuat kita sakit hati, membuat kita jadi malas untuk ikut PA lagi, bahkan malas baca Alkitab. Jadi ikut kelompok PA yang bisa menopang, mendorong kita bertumbuh. Yang kedua, setelah kita membaca, kita harus bisa merenungkan, mampu merenungkan firman Tuhan itu. Ini ada refleksi pribadi. Setelah baca, kita mulai siapkan hati, renungkan Tuhan. Tuhan mau ngajar apa hari ini ya? Membuka hati dan mengkoreksinya. Biasanya kita pakai 5 jari, ya, 5 jari. Jari pertama itu jari jempol, ya, jari ibu jari. Adakah pujian dan syukur? Hari ini Tuhan mengajar untuk memuji, mensyukuri hal apa aja, ya. Adakah hal yang patut dipuji, disyukuri? Kemudian kedua ada perintah. Perintah apa yang Tuhan ajarkan hari ini? Larangan apa? Perintah apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, ketiga, hal-hal apa yang terpenting? Ya, misalkan ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terpenting adalah kasih. Oh, berarti kasih. Dari 3 yang penting itu, yang terpenting adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih itu yang terpenting. Dan apa yang harus dijauhi? Ya, yang harus dijauhi segala hukum-hukum Allah yang melarang kita untuk melakukan. Itu ada dalam ke-10 hukum Taurat misalkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Ini yang harus dijauhi. Jadi waktu membuat catatan, kita perhatikan 5 hal ini. Adakah pujian? Adakah perintah? Adakah hal yang terpenting? Adakah janji dan adakah yang harus dijauhi? Lalu membuat catatan. Bagaimana menerapkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari? Waktu bangun, apa yang harus dilakukan? Oh, berarti harus doa dulu ya. Sebelum lakukan apa-apa, berdoa. Kemudian waktu kita membersihkan diri, ya gosok gigi, mandi. Firman apa yang bisa diterapkan dalam kita sedang membersihkan diri? Berpakaian atau sedang berangkat kerja. Firman apa yang bisa diterapkan? Oh, jangan ngebut, hati-hati, patuhi peraturan, hormati orang lain, ya. Waktu bekerja, apa yang harus diterapkan? Ya, jadi tingkatkan kinerja, bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk dilihat manusia. Waktu relasi, ketemu klien, firman apa yang bisa diterapkan? Ya. Misalnya jaga hatimu, jaga matamu, kemudian waktu berelasi dengan rekan kerja, bagaimana? Ya, kemudian waktu pulang, menikmati saat santai di rumah,
ya menikmati hiburan-hiburan yang ada. Apa firman yang bisa diterapkan? Jaga kekudus hati dan sebagai waktu mau tidur, apa yang diterapkan? Oh, harus berdoa, harus kembali mengingat apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kemudian buat kesimpulan dan doa, membuat catatan. Jadi setelah baca ini kesimpulannya apa? Setelah kita membaca, merenungkan firman, kesimpulannya apa dan doa yang harus kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga itu melakukan firman Tuhan. Setelah kita membaca, merenungkan, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dengan membaca catatan dan mencari kesempatan untuk melakukannya. Jadi setelah kita baca, setelah kita buat renungan, membuat catatan, dan dari catatan itu kita pelajari. Jadi apa yang harus dilakukan dari firman Tuhan itu? Penerapannya untuk hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian seringkali kita nggak kuat, kita masih lemah, mudah jatuh dalam dosa. Kita butuh dukungan, kita butuh support dari rekan-rekan yang lain. Maka kita membuat kelompok agar saling menopang dan menguatkan dalam melakukan firman Tuhan itu. Sehingga betul-betul sewaktu kita menerapkan firman, kita sendiri ditopang oleh rekan-rekan yang lain. Sehingga kita betul-betul melakukan firman itu dengan hidup dalam hidup kita. Dalam melakukan firman itu mulailah dari yang paling sederhana, yang paling kecil, yang paling mudah. Ya, jadi dari sekian firman Tuhan, cari yang paling mudah dulu, yang mana. Setelah kita bertumbuh, mulai melakukan yang lebih sulit lagi. Yang lebih sulit, misalnya dalam hal ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan, ya, ada 5 pahala yang Tuhan sediakan di surga. Dari 5 pahala itu, yang mana yang paling mudah yang untuk diperoleh? Maka lakukan perbuatan baik seumur hidup kita, berbuat baik. Yang kedua adalah untuk mahkota iman, yaitu menjaga iman kita sampai akhir hidup ini. Jangan iman itu goyah. Jadi betul-betul menjaga iman kuat dan kokoh sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang kedua kali. Ketiga itu mahkota penginjilan. Oh, berarti kita harus menginjil, ya. Yang ketiga itu mahkota melayani Tuhan tanpa pensiun, terus aktif melayani sampai akhir hidup kita. Yang keempat, mahkota penginjilan. Ini agak sulit, ya. Jadi betul-betul fokusnya menginjil, terus mencari jiwa untuk diinjili buat kerajaan Tuhan. Yang terakhir adalah mati syahid buat Tuhan. Jadi mulai dari yang paling sederhana, mudah dan kecil, sampai yang paling susah, ya. Yang terakhir itu siap untuk mati syahid, menjadi martir bagi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak semua orang Tuhan panggil untuk menjadi martir, namun ada orang-orang khusus yang Tuhan panggil untuk mati syahid buat kerajaannya. Yang keempat, men-sharingkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca, yang sudah kita renungkan, kita lakukan, tidak boleh hanya untuk menjadi milik sendiri, harus di-sharingkan, harus disebarkan. Mulai dari kelompok kecil, kelompok PA kita. Kita mulai ceritakan pengalaman kita waktu melakukan firman Tuhan itu. Jadi contohnya apa? Ya misalnya, kita harus saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi musuhmu. Ya, berdoalah bagi musuhmu. Jadi, seringkali buat kita tidak mudah untuk mengasihi musuh. Saya juga pernah punya musuh, ya. Jadi itu waktu saya ada di gereja, ada tetangga, sebetulnya dia itu apa ya, nempel bedeng rumahnya itu dengan gereja. Dia pakai air gereja, dia pakai listrik gereja, ya. Jadi rumahnya itu kayak bedeng, kayak gubuk gitu, pas di samping gereja. Jadi suatu hari dia tawarkan kepada kami, inginkah punya pembantu? Ya, saya, oh ya, memang kita lagi butuh pembantu. Dan setelah itu menjelang Idul Fitri, Lebaran seperti sekarang ini, dia pembantu otomatis minta pulang, ya. Dan dia bilang kepada
istri saya supaya uang gajinya itu dia titip kepada istri saya, itu sekitar 4 bulan gaji. Dia nggak mau bawa pulang, jadi dia titip ke istri saya. Kan dia bilang kalau dia ambil semua nanti habis sama suaminya, yaitu anak si tetangga sebelah rumah itu yang tawarkan dia untuk jadi pembantu rumah kita. Kemudian setelah pembantu kami pulang, yaitu istri dari anaknya ini, ya menantunya ini, maka si suaminya datang minta uang yang sudah dititipkan oleh istrinya kepada istri saya. Jadi minta uangnya dikembalikan. Istri saya bilang, oh ya tunggu, nanti kalau istrimu balik ya uangnya pasti dikasih karena perjanjiannya begitu. Oh saya butuh sekarang gitu. Enggak, nanti kalau tunggu istrimu balik ya. Dan rupanya dia ngadu ke bapaknya yang perkenalkan mantunya untuk kerja buat kami, dan bapaknya itu ngamuk, saudara. Dia masuk ke gereja dan dicegah satpam. Dia bilang panggil istri saya karena dia ngambil uang gaji mantunya gitu ya. Dan saat itu dia tantang satpam untuk duel ya, dan dia mau pukul istri saya. Saya lihat itu, saya ini kurang ajar ini orang gitu ya. Misalnya lu siapa gitu ya, udah nebeng di gereja nggak tahu diri. Saya marah, saya betul-betul marah sama dia. Yang cari uang siapa? Ini uang haknya siapa? Kok anakmu yang nggak kerja bisa-bisanya minta duit seperti itu? Saya marah sekali sama dia. Dia pun marah sama saya karena tetap uang itu kita nggak kasih. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi waktu kita mau pergi antar anak sekolah, dia mulai tangan bertolak belakang gitu ya, melotot-melotot. Dan bagi saya, aduh ini betul-betul misalnya nggak tahu diri ini orang. Udah dapat banyak kemudahan, keuntungan gereja, tapi sungguh belagu sekali kelakuan orang ini. Kemudian waktu baca Alkitab, Alkitab mengatakan harus doakan musuhmu. Wah itu susah saudara. Itu susah sekali. Firman Tuhan mengatakan doakan musuhmu. Dan saya coba doakan, nggak bisa. Nama dia nggak bisa diucapkan. Sampai terus berusaha akhirnya nama itu keluar. Wah itu dengan air mata saudara. Karena saya sakit hati sekali. Nah kemudian setelah mendoakan, saya pikir ya udah saya sudah lakukan. Waktu baca Alkitab selanjutnya harus beri salam kepada musuh. Waduh. Berarti harus kasih salam buat orang yang sudah menyakiti dan yang nggak tahu diri ini. Dan saya oke, Tuhan ajarkan gini harus dilakukan gitu ya. Jadi waktu kita antar anak sekolah, saya naik motor, saya coba lihat dia nggak mau lihat saya gitu ya. Oke, sampai suatu saat mata ketemu mata, saya manggut. Oh ya, akhirnya uang itu kita kasih setelah mantunya balik minta uangnya. Betul-betul pembantu yang kerja buat kami berikan uang itu, jadi kami sudah selesaikan semua uangnya dengan baik. Tapi dia tetap masih marah, dan ya yang penting saya udah kasih ngangguk gitu ya, selamat pagi atau apa. Sampai oke, udah selesai. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa minggu kemudian, tiba-tiba dia datang lagi ke gereja ya, karena itu tetangga ya, dan dia minta panggil saya. Aduh, mau apa lagi nih dia? Semua udah selesai, udah beres, dia manggil saya, dia mau cari gara-gara apa lagi? Rupanya dia bilang, Pak Johan tolong, anak saya dan mantu yang kerja sama Bapak, mereka mau cerai. Tolong dibantu Pak. Nah saat itu saya gitu, aduh, di saat seperti itu dia masih percaya pada saya. Dia minta saya mengakurkan, mendamaikan anaknya dan mantunya yang mau bercerai. Minta tolong saya untuk membantu
krisis rumah tangga ini. Nah, saudara, ini indahnya waktu kita praktikkan firman, hasilnya luar biasa, saudara. Dan ini sharingkan pada kelompok kecil, kemudian masuk ke yang lebih luas pada persekutuan atau ibadah. Dan kita mulai beri kesaksian, ya misalnya Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, Yohanes 9. Ya, jadi kenapa orang buta itu bisa sembuh? Ya, orang buta itu sembuh karena waktu tanah bercampur ludah ditaruh ke matanya, dia tidak protes. Ini rahasia pertama, ini kunci pertama. Dia tidak protes. Jadi mujizat itu terjadi pertama kali suatu air ludah bercampur tanah ditaruh ke matanya, dia tidak protes. Orang buta ini tidak protes karena dia rendah hati. Orang yang suka protes, suka marah-marah, suka tidak puas, itu berarti dia tidak rendah hati. Yang kedua, kenapakah orang buta ini sembuh? Karena ketika Tuhan suruh dia ke Siloam, dia pergi ke Siloam, berarti dia taat. Jadi kunci berkat, mujizat Tuhan terjadi, orang buta ini disembuhkan. Karena dia, pertama dia rendah hati, ya waktu tanah bercampur ludah diletakkan ke matanya. Kedua, dia taat. Nah, itu kita mengajar, kita sharingkan dalam persekutuan, dalam ibadah. Ini loh yang saya peroleh waktu baca Alkitab, saya temukan rahasia indahnya firman Tuhan ini. Dan kita juga mulai sharingkan kepada rekan kerja di luar gereja. Sehingga mereka mulai lihat, oh indah ya, pengalaman hidup yang nyata, ya, wah luar biasa. Dan mereka menjadi tertarik dan mulai kepada orang lain, sharingkan kepada orang lain, ya, akan firman Tuhan, sehingga mereka melihat betapa indahnya hidup di dalam kekristenan di tengah dunia yang semakin jahat dan kacau ini. Dan hasilnya, goal yang kita mau capai adalah orang-orang mulai tertarik untuk percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ini goalnya. Jadi menikmati Alkitab tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga harus di-sharingkan kepada orang lain. Menjadi berkat dan membawa orang lain percaya terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Inilah cara menikmati Alkitab sesungguhnya. Menjadi berkat buat hidup kita dan menjadi berkat buat hidup orang lain. Mari kita tutup kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh waktu kami menikmati firman itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi kami, tapi kami juga bisa membagikan buat orang lain, supaya nama-Mu semakin dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan kami ingin siap bertemu Tuhan yang kelak datang menjemput kepunyaannya. Berkati 4 sesi yang sudah kami pelajari tentang firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah belajar. Kuatkan, teguhkan iman kami dan rasa cinta kami, penghargaan kami akan firman Tuhan. Sungguh firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang berkuasa, firman yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian untuk doktrin bibliologi, sudah 4 session, dan kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silakan melalui email saya atau melalui hamba Tuhan yang membantu dalam kelas bibliologi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.